Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semua harus serempak ya, serempak menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nafi'il ulumi wal hikam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua bisa hadir di madrasah untuk kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi hari ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang sama-sama kita hormati, anak-anakku semua, santri dan santriwati lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Aminah Datul Lapan Dastamiyah. Pada pagi hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kembali kita berkumpul untuk kita sama-sama melaksanakan salah satu program Pondok Pesantren, yakni kajian atau imta ya, untuk peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang kita buka pada setiap pagi Jumat yakni dua. Pertama yakni kitab Al-Akhlaqul Bani, kemudian yang kedua kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, yakni akhlak, etika atau sopan santun seorang santri ketika menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini yang berjalan lancar dan mudah-mudahan kita semua bisa paham, dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang masih berjorak-jorak ya silakan diam. Ndak ada lungat polong. Tok lungat polong mah kita lungat polong di nemiling dulu. Nah, coba diam. Diam, kemudian jangan bergerak. Ya, kita fokus khusyuk untuk kita sama-sama mengikuti kajian ini. Ya, insyaallah dengan demikian
kita semua akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini ya merupakan tanggal 12 Agustus tahun 2022. Insya Allah sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 77. Ya. Sudah 77 tahun negara kita sudah merdeka. Ya. Kemerdekaan negara Republik Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus 1900 berapa? 1945. Sekarang tahun berapa? 2022. 2022 dikurangi 1945 berapa? 77. Sebabnya ya pada tahun ini ya, hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah ya 4 hari lagi tanggal 17 Agustus 2022 ini tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Ya. Kalau kita membaca dan mengingat ya bagaimana sejarahnya bangsa dan negara kita ya untuk memperjuangkan kemerdekaan ini sangat luar biasa sekali ya. Wahpira wahluina, pahlawan kita yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan negara kita ini, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan jiwa mereka demi kemerdekaan. Alhamdulillah kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sudah kita nikmati. Lamun laik sendek mana merdeka ya, negara anta santer gati susah dah ya. Dek nak tangguh arak dengan sekolah. Nah, dengan ini lamun layak sendiri mana merdeka ya 77 tahun yang telah lewat. Dengan ini layak 77 tahun siwah lewat sendiri mana negara itu merdeka ya. Santer gati susah dengan hidup ya. Dek nak tangguh sekolah ya, makanan kurang ya, dia nama nengka belanja dia mau layak lawan nengka masya Allah ya, makanan sampai enggak teluik bahkan jadi sedah-sedah anak siluit makanan belanja bilang jelu na belanja masya Allah ya, murah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya yang hidup setelah kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil negara kita ini akan merdeka. Maka salah satu kalimat yang sangat jujur sekali, perhatian, salah satu ungkapan dan kalimat yang sangat jujur yang ada di dalam teks Undang-Undang Dasar 1945. Dengar amin kat batur mas yuk baca lejur Senin sirubit 2 kali Senin wah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di alinea yang kedua. Apa kata tersebut? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Ini adalah kalimat atau ungkapan yang sangat jujur sekali.
kita dapat mencapai kemerdekaan ini adalah berkat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini, kewajiban kita sekarang apa? Ya, Basida harus dulu. Nengka kewajiban apa? Setelah negara kita merdeka, kewajiban kita adalah untuk apa? Menjaga. Jilu anda. Kewajiban kita sekarang adalah untuk menjaga, melestarikan. Jangan sampai api kemerdekaan ini menjadi padam. Ya. Bagaimana cara kita menjaga kemerdekaan ini? Kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Tagawe apa sih jadi tugas kewajiban anda? Ya, ini cara anda untuk mengisi kemerdekaan. Pertama, sebagai seorang pelajar, santri, tulang, penuntut ilmu, ya, cara mengisi kemerdekaan ini apa? Pacu belajar, nuntut ilmu, dan girang mas. Ya, cara mengisi kemerdekaan, ya, yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu dan pendiri bangsa kita. 77 tahun yang telah lewat. Cara kita mensyukurinya adalah kita mengerjakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Kita sebagai seorang pelajar dan penuntut ilmu, kalau kita ingin ikut berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan ini, jadilah pelajar yang baik, jadilah santri dan santriwati yang baik. Bagaimana kita menjadi santriwati yang baik? Kita harus melaksanakan semua tata tertib, terutama sekali yang ada di madrasah, oleh sekolah. Rajin tamat sekolah, rajin, kemudian berdisiplin, ya, dari semua seginya. Ya, cara kita juga mengisi kemerdekaan sini, ya. Nggak kira malas sekolah, baju nuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada guru. Ini, ya, cara kita sesuai dengan keahlian dan bidang kita masing-masing. Yang menjadi guru, tenaga pendidik, ya, cara mengisi kemerdekaan ini, jadilah guru yang baik, rajin tamat, ya, rajin untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita ini. Itu salah satu cara kita untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini. Ya, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari Jumat yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang pengenalan. Masuk dalam kitab ilmu tauhid. Ya. Pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak-anakku yang mulia. Saya kenal ini kita, mudah-mudahan terutama di dalam al-waladul aziz, anak-anak yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, Tuhan kita yang wajib disembah, ya. Wallazi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik bentuk, ya.
Perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan rupa yang paling baik, rupa yang paling sempurna. Dek nara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala si lain, si lebih sempurna bentuk rupanya kecuali manusia. Ya, mungkin nara kita selaku tuan kita manuk, bebek, bebek, sapi dan lain sebagainya. Gagahan bebek kanca manusia. Gagahan manusia kanca bebek. Nah, ini sebagai salah satu bukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik. Di nara makhluk Allah si bagusan ruana kecuali manusia. Lagu summa radadnahu asfala safilin. Masyaallah. Lagu lamun dekna tahu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinjariangna sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya, maka dia akan direndahkan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tempat yang paling bawah. Asfala safilin. Ya. Tempat yang paling bawah, tempat yang paling hina. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hasana surataka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah dan memperelok rupamu. Nah, coba kita perhatikan, ya, anggota tubuh kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, perhatian, lengan naik sampai bulu telotak tenung. Nah, semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas tuh tulu ya. Dari perhatian ini. Kepala anda. Mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kamu sendiri, ya, coba perhatikan, lihat, tengok diri kita masing-masing, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh paling bawah. Nah, cocok tuh ulu ya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan hidung kita masing-masing. Nah, hidung pasti kona tunde pas kok nah dulu ya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang hidung tembian dangna bawa, Masya Allah, bawa bawa ada coba nepiak hidung ke si Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih guna, kemudian atas sandang lawangnya mungkin lamun musim hujan, lamun di tengah du payung keseru kita hujan. Masya Allah, itulah kesempurnaan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala si jariang kita hidung ter enak andang atas orangnya, kemudian datang musim hujan, Masya Allah, buat kita keseru kemana buat kita hujan kembali hidung. Aku untung sadik nete hidung, kemudian anak bawa loangnya. Kata tujanan dia lagi jalan. Kemudian maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, jari yang hidung betul di atas, jauh jaraknya kencang, apa ada loang lewat, loang tombol. Masya Allah. Coba anda turut hidung telah dekat tombol ter. Masya Allah. Lah gitu ngaduk. Sekali ngentuk lah ngaduk. Masya Allah. Lagu Masya Allah. Jawab jaraknya luang hidung terkecil
luar kodok. Berarti yang ini merupakan salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita syukuri. Mana sih nikmat-nikmat silain, masya Allah. Ya, luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu ya dengan rupa yang paling sempurna, rupa yang paling baik. Syukur ya, jari yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala jari manusia. Bertokot tenaga. Perhatian, jangan, Gozian, ini kau dijuluk, juluk. Kemudian anggota tubuh kita juga yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi an a'taka ainain. Allah telah memberikan dua mata, ainain dua mata. Satu mata ainun, dua mata ainaini, dua mata. Ya. Untuk apa mata kita? Tanzuru bihimal asya. Ya. Fungsinya mata itu untuk apa? Untuk melihat. Masya Allah. Saat ini kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dua mata terkadang begitu. Masya Allah. Kemudian mata tepas atau ini pas ke tahunnya ini karena masya Allah, apalagi ngebecelak luar biasa. Antar gantangnya si mama ingatnya si Nina mata tepas betul si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak tulu leke angka kiri saya mata, kanan saya umur mana dia cocok ya. Atau terus kalau dia mata ngan, kena bersih, kena mata anda. Masya Allah, luar biasa. Lagu mata ngan itu luar biasa ini. Kata di dalam kita, lagu jarang tertentukan namun letak. Nah, kemudian apa yang dah ciptaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa uzunaini. Apa arti uzunun? Uzunun artinya apa? Telinga, ainun mata, uzunun telinga, dua telinga, uzunaini dua telinga. Apa fungsinya? Tasma'u bihimal aswat. Fungsinya adalah untuk mendengar. Semuanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi jangan tersyukur. Saat ini ke mata si Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melihat yang baik. Terkadang kita si bagus-bagus dia jangan bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur diberikan dua telinga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar yang baik. Apa terdengar? Apa terdengar? Pengajian, dengan baca Al-Quran, ya terdengar. Guru, nasihat, bapak ibu guru, ya kedua telinga itu. Ini cara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siwahnya kita dua telinga. Masya Allah. Kemudian walisanan. Apa lisan? Lidah. Untuk apa? Tatakallamu bihi. Nanti kita tahu ngerawas. Kita ngerawas. Hari ini lidah untuk kita berbicara. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah telah diberikan lisan
ya, kita harus berbicara yang baik kan? Baik. Berbicara yang baik, berbicara yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Bahkan suara yang kita keluarkan, ya, ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut dan lisan kita ini, ya, merupakan barometer atau ukuran tingkat dan kualitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jualan pemangkor Pak Guru, cuma dengan juang pemangkor siapa ibu Bapak Ibu Guru dan anak ngaraos oke. Yang perempuan kenapa berkeliaran, kenapa bangun, silakan duduk. Belum jam 8. Perhatikan, ya. Kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, setiap yang kita ucapkan itu akan menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya. Saya ngaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beriman li jelu akhir, jelu apa kendana? Jelu kiamat. Saya ngaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya. Maka hendaknya falyakul khairan. Oke. Itu anak, batur. Ini anak. Falyakul khairan. Maka hendaknya mengucapkan yang baik, kan? Baik. Kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada adanya hari akhir atau hari kiamat, falyakul khairan. Hendaklah kita itu mengucapkan yang baik-baik saja. Awliyasmut, atau lebih baik kita diam. Atau apa? Bahasa Sasakna, teduh. Lamun kira-kira di tenging bau ngucap si bagus-bagus jauh arah anda teduh. Itu lebih baik. Bahkan para ulama membandingkan antara berbicara dengan teduh itu seperti emas dengan perak. Apa kata ulama? Ya. Berbicara tentang hal-hal yang baik itu diumpamakan seperti perak. Diam dari perkataan yang tidak baik itu laksana emas. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini kita diajarkan oleh para ulama dan para guru-guru kita, ya, bahwa kita, ya, dianjurkan untuk terus memelihara lisan kita. Dan sampai ngeraos ini dia di raos tesi subul atau ungkat tesi subul sino, ya, ndak sampai nyakitin apa dengan hendaknya kata-kata yang kita keluarkan itu menyenangkan perasaan orang lain. Tidak memihak dengan gedap, tidak memihak dengan tersinggung. Itulah yang menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau kalau tidak, ya, hendaknya dia diam. Auliyasmut,
Ya, hendaknya dia dua. Kemudian perhatikan wa yadaini, apa yadun? Yadun apa pina? Tangan. Yadaini dua tangan. Yadun satu tangan. Yadaini dua tangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua buah tangan. Liyadani, bagiku dua tangan. Yumna, ini namanya apa? Tangan kanan. Wa yusra, ini namanya tangan kiri. Fi kulli yadin khamsu asabi. Nah, tiap-tiap tangan itu ada 5 jam. Itu nanti akan dipelajari dalam pelajaran bahasa. Untuk apa tangan kita ini? Tasta'miluhuma fi asghalik. Ya. Fungsinya adalah supaya ada kita pakai untuk bekerja. No. Lamun dinara umanta kan dia tahu menulis. Lamun dinara umanta dia tahu nambah. Lamun dinara umanta dia tahu ngelinggis. Nah, dia tahu jujepan menjadi tukang. Masya Allah, luar biasa sekali fungsi daripada dua tangan. Ya, terkadang bentek dukun, terkadang nulis, terkadang bergambar dan sebagainya. Maka salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dua tangan yang diberikan kepada kita ini, hendaklah kita manfaatkan kekaduannya umat ini untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Ini contohnya, ya, umat ini terkadang nulis pelajaran, tulisannya dari bapak ibu guru oleh papa dia tertulis. Ini cara kita bersyukur, ya, kita telah diberikan dua tangan. Kemudian terkadang beda umanta. Jika ada bilang dulu, terkadang terkadang minum. Coba anda kepada rumah, orang kemana? Cara kemana lagi kepada rumah? Pada bimbing, pada sapi. Kenapa cara kan nyusul kita? Namun kepada ya. Ini salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manfaatkan umat saat ini sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Nak kata dua sendiri apa? Bagus. Ini contohnya kekaduan umat itu sendiri bagus. Kekadun jagur batu. Oh, ini nak ganggu. Kekadun gelap-gelap batu. Sini kita si Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dah dia ganggu kekaduan ini? Memaling. Apa kena memaling? Nyopet. Apa kena memaling katanya nyopet? Ngait barang dengan tanpa izin. Iketang ini dia ganggu. Iketang ini anak-anakku semuanya, baik yang dari MI maupun yang dari MTS. Berarti yang ini. Ini banyak yang Pak Guru temukan setiap hari. Ada di antara teman-teman kita yang kehilangan uang. Lamun tadai kepeng di dalam kelas, di ruang kelas, di luar bimbing kauna. Dia tertangguh ya, dia tertangguh gin baik kepeng ini jadi ITP na. Kita ini anak-anakku semua, yang bagian dari MTS maupun yang dari MI. Dia tertangguh baik sesuatu atau barang sindiknya ida EP na. Pira-pira ada rasiu Pak Guru, dah kan rasiu. Nah, lamun nara dari TKP atau apa juga sintri atum penggaris
buku lamun dek nai TP na dek kanggo bait ya lamun tegita ya teri dait ya me anang teh jawa hade Pak Guru dengar ini ke anta neke dak dak jawab lamun tendait barang batur teh si teri kepeng atur buku tas dan sebagainya dia terganggu baitnya menjadi milik dah terganggu di siu 2.000 apalagi nalima 10.000 di tulakang ya tiba bapak ibu guru ne bapak guru ibu guru kepeng saya jadinya trik bareh na umumah si bapak guru ingat nanti dia terganggu ngembur dia terganggu bait bimbing kokna apalagi kita terus bapak baik tanam bunudang kita kanggo deh tolong perhatikan anak-anakku semua ya ya ini juga merupakan salah satu dari tanda cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan dua tangan takadu umat ini terhadap hal-hal si bagus di terkadung mangan, terkadung nginep, ya, terkadung bantu dengan toa pegawaian. Si mama nu terkadung ngeder lebangkat, si Nina terkadung ora sih bantuina kedole balik, kadung nyanyiau. No, ndak kira ngabot. Si mama nu bantu ama mami ngeder lebangkat, si ngoan nu bantu ngawis. No. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita dua umat. D. Ndak gaduh yang jagur batur, ndak gaduh yang ngancem batur. Ndak gaduh yang baik barang-barang dan paham? Paham ke? Nah, datang ini. Nah, ini ya. Kemudian Warijalaini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua kaki. Rijlun satu kaki, rijlani dua kaki. Rijlun satu kaki, rijlani dua kaki. Sade kita dua naik. Karena sade itu sekali, saya minta lebih jangan teleka. Deng tak nggak bahasa itu, tembang itu. Pegang lah teleta lamun alasi, nah itu. Jadi makanya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Lamun ada dua nah itu, masya Allah, bola teleta. Terkadua nah ini anak B, anak madrasah, anak masjid, anak musalla, kota ngaji. Nah. Benda aneng bangkep bantu dengan toata lalu ngaji. Oh, ini cara itu ya? Cara kita bersyukur kepada Allah telah diberikan dua kaki. Terkadu ya letak tipa pegawaian si baru. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir wa'aqlan tiana jualan kemangkor Pak Guru. Jualan pecut penyemak. Yang terakhir, yang paling tinggi sekali nilainya nikmat Allah Subhanahu wa taala wa aqlan. Kita diberikan apa? Akal. Sedang mikir. Ya ini sing beda yang antara manusia kaca binatang. Masya Allah. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita diberikan rasa malu, ilah. Ya ini sing beda yang kita antara manusia dan bimbi, jadi akal dan rasa malu. Lamun bimbi manuk jarang sampai bimbi yang ngeleta. Arakin ngadu keladi,
Nara iyaknya lawan nara manusia bebe anak nanti nak kelabi, masya Allah, berarti sejenis binatang. Inilah yang membedakan kita antara manusia dengan binatang. Kita telah diberikan akal, ya, untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ampun tidak perlu sekolah, ada terkadang akal ya, sekadung ni mikir. Ia ampun dengar manuk sekolah, dengar bimbing sekolah, kita doang manusia sekolah. Kenapa? Untuk memanfaatkan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan kita akal ini, pakailah akal kita untuk memikirkan hal yang baik. Nah, bagus kata kedua ya, akal ini pikiran pelajaran, terkadang ngapalan Quran, ngapalan hadis dan lain sebagainya. Ya kata kedua ya, akal ini itu merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Bapak Ibu dan guru yang kami hormati, anak semua, karena sudah jam 8:10 menit, ya, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Jangan butang, gimana sih orang butang? Ya. Perhatikan, insyaallah, ya, sebagaimana biasa, ya, untuk pada hari Jumat yang akan datang, perhatikan, hari Jumat yang akan datang, kajian kita tetap akan berlangsung seperti ini. Tapi sebagaimana yang sudah Pak Guru himbau, ya, pada hari Jumat yang kemarin di ante telemaan mulai telemaan datang, lamun telemaan datang, insya Allah telemaan kita mulai terutama sekali ini yang dari MTS. Dengan senawiyah ini, Jawa duluan CMI datang. Ya, kalian harus lebih pagi. Ya, kenapa? Kalian harus menjadi contoh. Anda gini adik-adik ini perlu berdoa dulu ini. Nanti telemaan mulai. Nanti kita akan bicarakan kepada dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru, ya, supaya setiap pagi Jumat ada petugas khusus, ya, baik itu untuk kebersihan, terpal maupun untuk memimpin doa, supaya kajian kita pagi, ya, nanti telemaan mulai ngaji. Jadi ini untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, supaya kajian rutinitas kita setiap pagi Jumat bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga, ya, kita harapkan nanti, ya, tentang salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti yang ini salah satu program, ini salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinamakan dengan Gema Haji. Gema Haji. Apa panjangannya Gema Haji? Gerakan membaca Al-Quran, sholat duha dan mengaji. Kita yang dari Kementerian Agama khususnya yang ada di madrasah tidak boleh ketinggalan. Betul kamu ketinggalan membaca Al-Quran, ya, setiap pagi harus kita baca Al-Quran, sholat duha setiap pagi, kemudian mengaji, ya, seperti ini sudah, ya, kita harus lebih menjadi terdepan dalam program ini, ya, kita dari Kementerian Agama. Nah, anak-anakku semua, tentang program sholat duha ini juga nanti awal-awalnya kita lakukan secara berjamaah supaya kita bisa mengikuti, ya, bagaimana cara guru-guru kita dan teman-teman kita. Untuk selanjutnya nanti,
ya, kita melaksanakan sholat duha secara sendiri-sendiri, ketika diri. Ya, namun awal-awalnya kita laksanakan secara berjamaah supaya kalian bisa belajar, supaya yang lainnya bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya yang lain. Ya. Mari kita tutup dulu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan.